Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan teman-teman sekalian, saya Anissa Ramadhani akan menyampaikan tentang diskusi kita pada hari ini, yaitu mengenai hermeneutik dari Gadamer. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tentang histori atau riwayat hidup dari Gadamer. Hans Georg Gadamer atau yang biasa disapa Gadamer merupakan seorang filosof kelahiran Marburg, Jerman pada tanggal 11 Februari pada tahun 1900. Gadamer merupakan seorang Protestan, namun ia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan agama Nalar atau yang disebut juga dengan Vernunft-Religion. Ayah Gadamer merupakan seorang ahli kimia farmasi dan ibunya seorang Protestan yang taat dan konservatif. Gadamer dibesarkan dalam keluarga akademisi dan Protestan yang sangat taat. Namun mereka lebih menyembunyikan keimanan dan ketaatannya, sehingga menjadikannya seorang yang humanis. Dengan demikian, Gadamer justru memiliki ketertarikan dengan ilmu-ilmu humaniora, khususnya sastra dan filologi. Gadamer dianugerahi usia 102 tahun, yang mana ia wafat pada tahun 2002. Gadamer aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya filsafat yang dipengaruhi tradisi Jerman mulai 1914, 1918, 1933, 1945, dan tahun 1989. Gadamer menerbitkan karya berupa komentar atas fisik, karya Aristoteles, politik sofistik, dan platonik. Gadamer memang sangat Heideggerian, tetapi ia berbeda dengan Heidegger yang sangat kental dengan Nazi dan aktivitas politiknya. Gadamer sangat anti-Nazi, tidak aktif secara politik pada masa Reich ketiga, dan tidak pernah bergabung dengan partai politik apapun. Pada tahun 1937, Gadamer memperoleh gelar akademik tertingginya, yang mana ia menjadi seorang profesor, kemudian diangkat menjadi seorang rektor di universitas yang berada di Leipzig di Jerman Timur, dan terbukti dia tidak tercemari oleh Nazisme. Kemudian Gadamer bertemu kembali dengan Heidegger dan menjalin relasi intelektual Jerman, dan Gadamer beserta Heidegger menjadi rekan sekaligus mitra diskusi yang sangat produktif sebagai filosof Timur, dan terbukti dia tidak tercemari oleh Nazisme. Kemudian Gadamer bertemu kembali dengan Heidegger dan menjalin relasi intelektual Jerman, dan Gadamer beserta Heidegger menjadi rekan sekaligus mitra diskusi yang sangat produktif sebagai filosof. Demikian histori singkat mengenai Gadamer. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Gadamer. Konsep dasar hermeneutik Gadamer lebih bersifat ontologis. Klaim ontologis dan sifatnya yang universal menjadi kekuatan dari hermeneutik filosofis Gadamer. Pemikiran Gadamer mengenai pemahaman dan arti penting ontologi dalam bangunan sendi, pemikiran universal yang dialektik, spekulatif, dan sebagai inspirasi reaksi terhadap pemikiran. Kepindahan Gadamer karena tidak menyukai orang Jerman Timur yang komunis dibandingkan dengan Reich III. Gadamer hanya menerima gaji dari honor privat, menjadi guru yang sabar, dan sebagai seorang yang konsen dengan penerbitan pengajaran dan pedagogi. Menurut Gadamer, metode bukanlah cara menuju kebenaran,
Bahkan metode sebenarnya tidak mampu mengilhami kebenaran baru, tetapi hanya menyembunyikan secara eksplisit bentuk kebenaran yang sudah ada di dalam metode tersebut. Dalam buku Truth and Method, ia mengungkapkan konsep yang menarik tentang permainan. Subjek permainan yang sebenarnya bukanlah para pemainnya, namun permainan itu sendiri. Gadamer menolak konsep hermeneutik sebagai metode karena ia beranggapan bahwa metode tidak dapat menjamin kebenaran. Titik awal konsep hermeneutik Gadamer berawal dari fenomenologi Heidegger tentang present advent, menjadikan manusia makhluk historis. Gadamer mengawali analisisnya dengan pengalaman estetis. Menurut Gadamer, teks yang dibuat pengarang menciptakan dunianya sendiri. Interpreter dalam memahami teks pasti juga telah membawa dunianya sendiri. Kondisi ini disebut dengan horizon. Tujuan penafsiran adalah Lebenswelt atau dunia yang dihayati, yaitu memahami dunia dari berbagai sudut pandang masing-masing. Teks yang dibuat oleh pengarang menjadi milik historis, sehingga makna suatu teks adalah makna historis. Desain ialah suatu kesadaran akan diri sendiri, pemahaman untuk diri sendiri, maka untuk mencapai desain ada hal yang harus diperjuangkan dan diawali, yaitu suatu prasangka yang berakar dan tradisi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.